Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam. Salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan kita masih diberi kesempatan oleh Allah pada saat sekarang ini untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup kita, hidup di alam dunia ini. Semoga dengan diberinya kesempatan untuk melanjutkan perjalanan hidup di alam dunia ini, kita dapat memperbaiki amal ibadah yang selama ini banyak kekurangannya, dan Allah memberikan ilmunya dan kemampuan dari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap langkah yang akan kita perbuat ke depan sampai kita mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini, kita dapat mengisinya kehidupan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Sekecil apapun yang mampu kita perbuat untuk dapat melakukan kebaikan, maka kita dapat melakukannya. Dengan izin Allah, semoga seluruh aktivitas kegiatan amal ibadah yang telah kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari segala macam dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana saja berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mencoba untuk membahas mengenai persatuan sesama umat muslim. Persatuan merupakan ajaran dari agama Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita melakukan persatuan, kerjasama di antara sesama umat muslim, maka kita dapat selalu mengingatkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat ke-103 Allah berfirman, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala shafa huqaratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan, melunakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu dengan nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkannya kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu
agar kamu mendapatkan petunjuk. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-103. Mudah-mudahan dengan ayat ini dapat menggugah kalbu kita, jangan sampai antar sesama umat muslim bercerai-berai, terpecah belah. Tetapi marilah kita satukan hati kita, kalbu kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Saling berpegang teguh ke dalam ajaran-ajaran agama Islam yang diikat oleh akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang dapat disenangi oleh sesama umat manusia, tidak membeda-bedakan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Dengan akhlak yang mulia ini dapat mempercerminkan insan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dapat memberikan contoh-contoh keteladanan yang baik yang dimulai dari diri kita sendiri, memberikan contoh kepada anak, istri, keturunan, ahli waris kita, dapat memberikan contoh keteladanan kepada tetangga kita, dan dapat memberikan contoh keteladanan bagi sesama umat manusia pada umumnya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, hancurnya umat manusia dengan diberinya berbagai macam teguran, azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala akibat dari kemerosotan moral akhlak manusia itu sendiri, karena tidak mempunyai pegangan yang kuat, yang kokoh dalam kehidupan di alam dunia ini. Mereka mengira bahwa hidup di alam dunia ini tidaklah kekal, tidaklah abadi, melainkan kehidupan di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanya sebentar. Satu saat kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, memberikan contoh keteladanan yang baik, segala macam apa yang kita lakukan dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, kalau kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, insya Allah apa yang kita perbuat di alam dunia ini, di dalam melakukan aktivitas kegiatan, beramal dan beribadah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini, kita dapat melakukan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, perubahan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik, perubahan perilaku kita yang mungkin selama ini kita banyak waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu habis hanya untuk memikirkan untuk kehidupan di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, melupakan untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat, di mana kita tidak mempunyai bekal untuk kembali menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Waktu yang diberikan oleh Allah disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Di dalam kita melakukan aktivitas kegiatan memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini, mencari rezeki yang diperoleh tidaklah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan setiap perolehan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat menguasainya hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongannya. Lupa kita mengeluarkan yang harus disisihkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah untuk hak orang lain,
khususnya untuk fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terlantar yang membutuhkan pertolongan dan bantuan uluran dari orang-orang yang mempunyai kecukupan harta kekayaannya yang diberikan oleh Allah kepada makhluk ciptaannya. Sehingga dengan kita banyak melalaikan dari segala macam aktivitas kegiatan kehidupan di alam dunia ini, melupakan perintah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, melupakan setiap perolehan rezeki yang diberikan oleh Allah, tidak mengeluarkan untuk zakatnya, tidak membiasakan untuk bersedekah, tidak membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka dan menurunkan azab kepada umat manusia. Jangan sampai kita di dalam kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita yang hanya sebentar, yang hanya sesaat itu, menghabiskan waktu kita hanya untuk memikirkan kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, melupakan untuk kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi, sehingga tatkala ajal kita tiba dan kita akan menghadapi kematian, maka kita tidak mempunyai bekal yang cukup dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dari apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Untuk hal inilah perlu kiranya kita sebagai umat manusia ciptaan Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita jangan sampai melupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita kadang-kadang lupa kalau Allah memberikan kebahagiaan, tidak mensyukurinya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita hitung selama dalam perjalanan hidup di alam dunia ini, lebih banyak manakah kita mensyukuri nikmat Allah, atau lebih banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, ingkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu, tetapi kita banyak melalaikannya, melupakannya, diakibatkan karena disibukkan oleh memikirkan kepentingan hidup di alam dunia ini, memikirkan kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan yang tidak tahu bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran bahwa setelah kita mendapatkan kesulitan, maka Allah akan membukakan pintu kemudahan. Tetapi ini banyak dilupakan oleh umat manusia. Tatkala kita menderita kesulitan, kita hanyalah berkeluh kesah, memikirkan bagaimana mencari jalan keluarnya. Lupa kita untuk memohon pertolongannya kepada Allah untuk mengatasi setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kesulitan merupakan ujian yang Allah berikan kepada umat manusia. Dan kita sebagai umat manusia, kalau diberikan ujian oleh Allah berupa kesulitan, ini merupakan kasih sayang dari Allah, bahwa Allah masih menyayangi kita. Karena di balik kesulitan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita berusaha, berikhtiar, berdoa, serta memohon pertolongan jalan keluarnya untuk mengatasi kesulitan itu dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan serta perlindungannya, keselamatan dari kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu, dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahannya kita, dan kita memohon jalan keluar yang terbaik di dalam mengatasi kesulitan yang Allah berikan
kepada kita. Insya Allah kalau kita setiap Allah berikan kesulitan, kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi wa qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan kesulitan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita, setiap kesulitan, kebahagiaan yang kita terima yang diberikan oleh Allah kepada kita, tatkala diberikan kesulitan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sambil berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan itu, memohon kepada Allah jalan keluarnya untuk mengatasi kesulitan itu. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita bersyukur, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersujud memohon kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu dapat meningkatkan pula kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat selalu bersyukur di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini sehingga kita dapat dicintai oleh Allah kalau kita dapat selalu bersyukur, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus ingat bahwa kita hidup di alam dunia ini tidaklah selama-lamanya. Ketika kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, pasti akan Allah datangkan kemudahan. Tatkala kita mendapatkan kebahagiaan, ingatlah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Jangan kita menjadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita menjadi orang yang kufur nikmat, menyalahgunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan mengazabnya kepada kita dan akan mengambilnya kembali apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita peroleh selama hidup di alam dunia ini berupa harta kekayaan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang akan mengekalkan, yang akan melanggengkan kehidupan kita hidup di alam dunia ini. Keberkahan bukan karena banyaknya harta kekayaan yang melimpah. Keberkahan bukan hanya memiliki rumah yang mewah, tanah yang luas, tetapi keberkahan merupakan anugerah yang Allah berikan kepada umat manusia yang betul-betul orang itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar selama hidupnya, serta dapat selalu bersujud takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi kehidupannya, dapat saling tolong menolong di antara sesama keluarga, sesama tetangga, sesama umat manusia selama hidup di alam dunia ini, dapat membantu kepada fakir miskin, dapat membantu kepada anak yatim, dapat membantu kepada orang-orang yang teraniaya. Orang-orang yang Allah berikan kecukupan harta kekayaannya hidup di alam dunia ini, maka harta kekayaannya itu bukan dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsu yang menjerumuskan ke jalan yang menyesatkan, ke jalan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, melainkan
Setiap perolehan harta kekayaannya dipergunakan hanyalah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari apa yang diperolehnya itu menjadikan keberkahan, akan mengantarkan kebahagiaan hidupnya di dunia menuju kebahagiaan insya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, keberkahan ini dapat diraih oleh kita sebagai insan yang bertakwa, sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana saja berada. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri dan bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana saja berada yang sempat menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan berguna dan menjadikan kita insan teladan akhlak yang mempunyai akhlak yang baik, sehingga di dalam kehidupan di alam dunia ini Allah berkahi umur kita sampai kita menghembuskan napas yang terakhir dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.